pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminar selanjutnya dari Ibu Diah Puji Astuti, monggo, dari Sahadan 1. Terima kasih kepada Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ibu Mentor, Ibu Siti Nurhaini SPD SD MPD. Yang terhormat teman-temanku, rekan-rekan P3K. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat pada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Diah Puji Astuti. Unit kerja saya SD Negeri 01 Sahadan. Selanjutnya yaitu saya ingin menyampaikan visi dan misi SD Negeri 01 Sahadan. Untuk visinya yaitu membentuk siswa yang beriman, bertakwa, dan berprestasi dalam karya. Untuk mewujudkan visi tersebut harus ada misinya. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk perilaku cinta budaya dan produk dalam negeri. Yang ketiga, menciptakan suasana kekeluargaan dan kerjasama dalam lingkungan sekolah yang harmonis. Pada kesempatan kali ini, saya mempunyai 5 LHK. Yang pertama yaitu peningkatan hasil belajar siswa dengan pembiasaan membaca buku fiksi dan non-fiksi di pojok kaca. Yang kedua, peningkatan hasil belajar siswa dengan metode make a match. Kemudian yang ketiga, pembuatan kerajinan dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekolah. Yang keempat, pagelaran karya siswa dalam bentuk pameran dan bazar. Dan yang kelima, pengembangan diri melalui kegiatan seminar. Topik yang ingin saya ungkap di sini yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan make a match. Apa sih itu make a match dan bagaimana dalam penerapannya? Tata cara pembelajaran make a match yaitu yang pertama, guru menyiapkan kartu yang berisi beberapa konsep atau topik untuk sesi tanya jawab, 1 bagian kartu soal dan 1 bagian kartu jawaban. Langkah yang kedua yaitu setiap peserta didik mendapatkan sebuah kartu. Peserta didik tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang memegang kartu soal dan yang memegang kartu jawaban. Tiap peserta didik memikirkan jawaban dari kartu yang telah diperoleh. Peserta didik itu saling mencari pasangannya. Setiap peserta didik mencocokkan hasilnya sebelum batas waktu yang ditentukan. Setelah 1 babak atau digocok lagi atau bertukar anggota kelompok. Kemudian yang terakhir kita dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran tadi. Metode make match mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu siswa terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan kepadanya melalui kartu, dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa, menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar, dapat menumbuhkan kreativitas
berpikir siswa, sebab melalui pencocokan pertanyaan dan jawaban akan tumbuh pemahaman dengan sendirinya. Pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu dengan kartu. Adapun kekurangan metode McMage yaitu sulit bagi guru untuk mempersiapkan kartu yang baik dan bagus. Ini perlu persiapan yang lebih detail bagaimana cara membuat kartu yang menarik untuk pembelajaran. Kemudian sulit untuk mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran karena siswa sulit untuk berkonsentrasi. Aspek indikator kinerja individu dan target. Kuantitasnya yaitu jumlah dokumen pembelajaran, kualitas tingkat pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran, waktunya yaitu diperlukan dalam 2 semester. Adapun tahap kegiatan, yang pertama membuat rencana pembelajaran. Kita harus benar-benar jeli dan teliti apa saja kartunya, kemudian soalnya seperti apa, jawabannya seperti apa, agar siswa tersebut dapat memahami pertanyaan dan jawaban sehingga menimbulkan konsep yang benar-benar siswa paham. Kemudian melakukan diskusi dan persiapan. Sebelum rancangan tersebut diterapkan kepada siswa, kita harus melakukan diskusi dulu, mungkin dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau tanya jawab dengan teman bagaimana prosesnya dan persiapannya apa saja. Kemudian setelah pembelajaran tersebut dilakukan, kita dapat mengevaluasi pembelajaran tersebut. Outputnya, rencana pembelajaran, hasil evaluasi pembelajaran, laporan refleksi, dan rencana perbaikan. Setelah pembelajaran tersebut dilakukan, mungkin ada beberapa siswa yang masih belum memahami soal-soal tersebut dengan jawabannya. Kemudian kita memberikan beberapa rencana perbaikan atau refleksi dari pemahaman soal atau materi tersebut. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak yang dapat diterapkan dalam metode Make and Match, yaitu bekerja sama dengan rekan guru atau teman, termasuk dalam kolaboratif. Saya selalu menghormati gagasan atau pendapat yang disampaikan orang lain, termasuk dalam kategori harmonis. Kemudian mendukung siswa dalam mengungkapkan pendapat, berorientasi pada pelayanan. Kesimpulan dari pemaparan saya tadi yaitu orientasi PPPK dilaksanakan dengan tujuan pengenalan tugas dan fungsi ASN. Selain itu, supaya PPPK juga memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya orientasi PPPK, maka diharapkan PPPK mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. PPPK harus memahami visi dan misi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tempat OPD di mana PPPK ditempatkan, yaitu di SD Negeri 01 Seradan. Demikian pemaparan dari saya. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi pemaparan saya tadi? Ya, Bu Mei, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau bertanya Bu Dia, tadi kan menyinggung tentang metode Make-Match. Apakah metode itu sudah Anda lakukan, sudah diterapkan untuk tahun pertama ini? Sudah atau belum? Belum diterapkan, ya masih proses. Nah, kira-kira kalau
transformasi akan diterapkan, itu kira-kira rencana yang Anda buat itu mempunyai respon yang seperti apa bagi siswa-siswi panjenengan di SDN 01 Saradan? Terima kasih. Terima kasih kepada Bumi. Ya, memang metode make match belum saya terapkan di sekolah. Rencananya kalau saya sudah diterapkan di sekolah, diharapkan peserta didik ini dapat mewujudkan kerukunan, karena dengan sistem berkelompok, tukar menukar jawaban, siswa tersebut terjalin kerjasama dan dapat meningkatkan keterlibatan siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan aktif. Itu Bu Mei, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terima kasih untuk Bu Mei. Selanjutnya tanggapan dari Ibu Mentor, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Dari paparan tadi saya menangkap bahwa Bu Dian ya ini sudah merencanakan siswa itu untuk memiliki sifat yang memiliki kerangka relasi yang tidak individualis. Yang namanya make and match berarti membutuhkan orang lain. Ya, artinya Bu Dian ini sudah punya konsep bahwa siswa-siswanya itu tidak dididik secara individualis ya, tapi meskipun keterampilan relasi ini penting, anak juga tetap harus punya kemandirian. Artinya ketika anak itu menghadapi tes, dia tidak harus berkolaborasi, dia bisa mandiri mengerjakan sendiri. Ketika mengerjakan tugas yang menggunakan metode yang tadi make and match, itu mungkin perlu kerjasama. Tapi ada hal lain yang perlu mandiri. Seperti itu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mentor yang telah memberikan tanggapannya. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.